menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, senangkan. Ini kami tuh, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, berbicara bagi kami semua di dalam nama Yesus. Sampaikan kebenaran-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu adalah pewahyuan bagi kami di pagi ini Tuhan, yang sanggup mengubah hidup kami, cara berpikir kami Tuhan, cara Tuhan memandang kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Tema pagi hari ini yaitu Tuhan penyedia. Tahun ini tema kita yaitu Tuhan menyediakan. Amin. Ada penyediaan Tuhan atau God's provider. Tuhan menyediakan. Amin. Haleluya. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Tuhan penyedia, atau dia biasa disebut Jehovah Jireh, ya, Tuhan yang menyediakan. Amin. 2 Raja-Raja pasal 4, mari kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu kepada hambamu ini, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah kepada bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu,
sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah itu, dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata kepadanya, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ya, saudara, ini berbicara mengenai penyediaan Tuhan terhadap seorang janda. Ya, diceritakan bahwa suaminya ini takut akan Tuhan, tapi janda ini mengalami kesulitan yang besar yang kita tidak mengerti. Ya, walaupun orang begitu cinta Tuhan, tapi masalah akan tetap ada. Yang percaya katakan amin. Kesulitan tetap ada. Ya, walaupun engkau cinta Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, engkau takut akan Tuhan, engkau tidak akan luput dari kesulitan. Engkau tidak akan luput dari masalah. Ya, sebab saudara, dari sinilah banyak orang-orang percaya itu kecewa dengan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan itu putus asa. Ya, putus asa itu keputusan saudara. Ya, tetapi saudara, kita lihat di dalam cerita ini istri seorang janda, ya, seorang hamba Tuhan, dan dia katakan suaminya itu takut akan Tuhan. Tetapi dia mengalami masalah yang berat, dia mengalami persoalan yang berat. Banyak kali kita bingung di dalam Tuhan. Banyak kali kita tidak mengerti, kenapa Tuhan, saya sudah buat baik, saya sudah lakukan ini yang terbaik, yang lakukan sesuatu yang terbaik, kenapa saya harus lakukan ini? Ya, sehingga banyak orang kecewa dengan Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa di tengah persoalan itu ada yang namanya pertolongan Tuhan. Amin. Ada yang namanya penyediaan Tuhan. Ya, kita tahu istilah Jehovah Jireh. Ya, Jehovah Jireh ini muncul terjadi waktu Tuhan berbicara kepada Abraham. Dia katakan kepada Abraham, serahkan anakmu. Bagi Abraham ini satu pernyataan Tuhan yang berat sekali bagi dia. Karena anak ini dia sangat cinta, anak ini sangat dia sayang. Tiba-tiba suara Tuhan, berikan, serahkan anak itu kepada. Sehingga Abraham bawa anak ini untuk dipersembahkan. Setelah sampai di tempat itu, sudah ada api, sudah ada kayu. Anak ini bertanya kepada Abraham atau bapaknya, "Dedi, mana persembahannya?" Satu jawaban dari Abraham, dia katakan, "Tuhan menyediakan." Itu sebabnya disitulah saudara muncul kata Jehovah Jireh. Karena Abraham itu tahu bahwa setiap apapun, dia tahu bahwa Tuhan akan melakukan. Amin. Nah saudara, kita ada di tahun penyediaan Tuhan. Haleluya. Di mana saudara, Tuhan menyediakan pertolongannya, Tuhan menyediakan pekerjaannya. Amin. Pekerjaan bagi kita. Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi jiwa kita. Amin. Tuhan menyediakan kebutuhan rohani kita. Apa itu kebutuhan rohani? Hadirat Tuhan. Di tengah kesulitan saudara, tetap ada hadirat Tuhan. Amin. Di tengah-tengah masalah yang berat, di tengah-tengah persoalan yang berat, tentu Allah menyediakan damai sejahtera untuk kebutuhan jiwa kita. Amin. Bukan saja kebutuhan jasmani, bukan saja kebutuhan jiwa kita, tetapi kebutuhan rohani pun Tuhan menyediakan. Nah, pagi hari ini saya akan ajak kita bagaimana supaya kita mengalami penyediaan Tuhan. Kita lihat dari cerita dari janda ini, bagaimana, ya, saya selalu katakan bahwa janji Tuhan itu bersyarat, kasih Tuhan tidak bersyarat. Amin.
Tuhan tetap mengasihi saudara apapun keadaan saudara. Tetapi untuk menerima janji Tuhan ada syaratnya. Haleluya, amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara, kita akan lihat apa yang dilakukan oleh janda ini, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh lakukan, sehingga janda ini mengalami yang namanya penyediaan Tuhan. Hal yang pertama dia katakan, beritahulah kepadaku apa-apa yang ada padamu. Ya, Nabi ini, Elisa ini katakan kepada janda ini, apa-apa yang ada padamu, ceritakan. Ya, saudara, satu hal, kalau kita mau mengalami mujizat pertolongan Tuhan, kita harus terbuka dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, ada banyak orang dalam hidupnya simpan hati, sakit hati, kecewa bertahun-tahun. Ya, sulit mengampuni orang, sulit menerima orang dan sebagainya. Saudara, hati ini pusat dari kehidupan. Sebelum Allah berurusan dengan pekerjaan, dengan hidupmu, dengan semua, Allah berurusan dengan hati kita. Yang percaya katakan amin. Waktu Tuhan memilih Daud, Tuhan melihat hati dia. Itu sebabnya saudara, Nabi ini berkata kepada wanita ini, apa-apa ceritakan, ya, ceritakan ketidakmampuanmu, harus kita. Tuhan memang tahu, tapi Tuhan ingat kejujuran kita. Ya, artinya kita harus mengerti, ya, kita harus memahami. Mazmur pasal 119, mari kita lihat ayat 26 dan 27. Mazmur 119 ayat 26 dan ayat yang ke-27, kita lihat bagian firman Tuhan, pada jalan-jalan hidupku telah kuceritakan dan engkau menjawab aku. Ya, amin. Ajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Jadi saudara, kalau kita terbuka dengan Tuhan, Tuhan akan mengajar kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat. Amin. Dia katakan terus ayat yang ke-17, buatlah aku mengerti petunjuk dan titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatanmu yang apa? Ajaib, saudara. Nah, saudara, kita lihat di sini, mujizat itu terjadi dari hal yang kecil. Kita lihat bahwa Tuhan suruh Nabi ini berkata, ceritakan, ya, ceritakan apa-apa yang ada padamu, ceritakan, ya. Artinya, saudara, Tuhan mau ingin kita terbukaan kita, baru Tuhan akan membimbing kita, menuntun kita. Apa-apa yang harus kita lakukan. Kalau hati kita bergejolak, hati kita penuh dengan segala pertentangan, pikiran kita penuh dengan segala pertentangan, sulit kita terima satu pesan Tuhan. Percayalah, amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan engkau singkir sebentar. Kadang-kadang Tuhan izinkan engkau merendah sebentar. Untuk apa? Supaya engkau bisa menangkap maksud Tuhan, supaya engkau bisa menangkap keinginan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, amin. Tuhan ingin itu, saudara. Kadang-kadang pikiran kita bergejolak waktu kita menghadapi masalah, hati dan pikiran kita nggak connect, saudara. Ya, kadang-kadang bergejolak, kadang-kadang mengalami susah tidur, mengalami persoalan dan semua, saudara. Itu yang Tuhan mau, ungkapkan semua, bukakan semua, bereskan semua, serahkan semua, saudara. Karena Tuhan mau membimbing kita, menuntun kita. Tidak mungkin dalam perasaan kita bergejolak, kita menghadapi satu kesulitan, satu masalah yang berat, kita menghadapi itu dan kita punya pikiran tidak bisa diajak kompromi. Saudara, pikiran kita penuh dengan segala macam hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mencemaskan. Itu sebabnya, saudara, hal yang pertama, saudara, Tuhan ingin kita katakan. Alkitab katakan dalam Mazmur pasal yang ke-33. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-33 ayat 15. Mazmur 33 ayat yang ke-15. Mari kita lihat Mazmur 33 ayat 15. Dia membentuk hati mereka. Amin. Hati dulu dia bentuk, yang memperhatikan apa?
pekerjaan mereka. Jadi hati dulu diperhatikan Tuhan, baru amin. Bukan pekerjaan baru hati. Tuhan selalu urusan pertama hati kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hati kita kalau tidak beres, semua apapun yang kita lihat tidak baik habis. Orang mau buat baik sekalipun, tapi kalau hati kita sudah mencurigai orang, sulit kita bisa terima dengan tulus. Wih, ini ada apa-apa, ini ada apa. Jadi semua itu hanya persoalan hati. Ya, orang bisa melakukan apa, orang bisa lihat ini, semua hal-hal. Orang batuk sendiri dia sudah perasaan, dia sudah mulai, karena hatinya nggak beres, karena hatinya penuh kecurigaan. Dia lewat sendiri, orang ketawa, dia curiga, jangan sampai ketawa saya, padahal mungkin orang ada ketawa lain. Amin. Karena hati ini nggak beres. Banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, ya akhirnya saudara apa, mengembara dari satu tempat ke satu tempat, dan satu ini. Kenapa? Karena masalah hati kita. Izinkan Tuhan mengubah hati kita, izinkan Tuhan membaharui hati kita. Kita mau kemana saja, kalau hati kita nggak beres, nggak bisa. Percayalah, ya, artinya Tuhan, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kita mau mengalami pertolongan Tuhan, taruhkanlah hati. Yang kedua, tutuplah pintu. Dia katakan apa? Tutup pintu. Jangan pernah mendengar penilaian orang. Ya, jangan saudara pernah banding-bandingkan engkau dengan orang lain. Sekarang ini dunia media sosial ini terlalu vulgar. Saudara bisa lihat kehidupan orang lain. Nah, itu satu hal bisa timbul kecemburuan. Orang makan apa, orang naik apa, orang pakai apa, itu bisa membuat orang sakit hati. Amin. Ya, orang pasang menu, kan biasa orang Indonesia sebelum makan foto kan, capcay, fuyung hai di foto. Dia lihat, wah, tetangga saya makan keliling restoran, kita makan di rumah terus. Itu bisa timbul kecewa, sakit hati. Amin. Amin. Saudara, yang membuat Saul mau bunuh Daud hanya satu, karena nyanyian wanita-wanita itu bermasalah. Kenapa? Karena Saul. Saudara, kadang-kadang orang marah dengan kita hanya karena kita lebih dari dia aja, itu aja. Ya, nggak ada salah, nggak ada masalah, karena dia nggak tega lihat engkau lebih dari dia. Nah, itu yang perlu saudara. Makanya firman Tuhan katakan, tutup pintu. Ya, tutup pintumu. Ya, saudara boleh melihat media sosial, tapi jangan. Kadang-kadang orang terlalu kepo dengan orang lain. Orang bilang, apa dia mau kemana, dia urusan. Mungkin dia foto di bawah pesawat, dia pikir dia berangkat, padahal dia mungkin lagi jalan-jalan di airport. Dia foto di airport, dipikir, dia mau berangkat di mana, dia mau berangkat di mana. Padahal orang hanya pergi antar temannya di airport. Kita yang setengah mati, kita yang kecewa, kita yang marah Tuhan. Kadang-kadang itu yang membuat, sehingga saudara, orang katakan, kenapa Tuhan itu tidak suka dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Karena mereka suka banding-bandingkan mereka dengan orang lain. Kami puasa, kami ini, mana murid-muridnya, mana begini semua. Itu ya, jadi musuh Yesus itu bukan orang berdosa. Yesus cinta orang berdosa. Yang menjadi musuh Yesus itu orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat. Karena mereka itu, mereka buat ini, mereka buat ini. Mereka terus tanya Tuhan. Satu kali mereka berpuasa, Tuhan, murid-murid Tuhan tidak berpuasa, mereka marah Tuhan. Tuhan, kenapa kami berpuasa? Kenapa murid-muridmu enggak? Kenapa begini? Saudara, Tuhan pernah berbicara kepada Simon Petrus. Tuhan bicarakan Simon Petrus, engkau akan alami ini, engkau akan alami ini, engkau akan alami ini. Simon Petrus omong dengan Tuhan, Tuhan, oke, untuk saya, untuk temanku gimana Tuhan? Tuhan marah dengan dia, udah gak usah urus temanmu. Dia mau mati, dia mau terus, dia mau hidup, itu urusanku, kata Tuhan. Amin. Hidup ini sudah terlalu berat. Amin.
Kalau kita berat lagi dengan masalah orang, saudara, itu sebabnya Tuhan katakan kepada wanita ini, tutup pintumu. Mari kita lihat Yohanes pasal 21 ayat 21. Mas, kita lihat Yohanes 21 ayat yang ke-21. Kita lihat sama-sama. Mari. Ya. Yohanes 21. Ketika Petrus melihat murid itu, murid siapa saudara? Artinya Yohanes Pembaptis. Jadi ayat ini sebelum itu Tuhan lagi berbicara kepada Petrus tentang aku akan membawa engkau, aku akan mendewasakan engkau, aku akan bentuk engkau Petrus, aku akan proses engkau akan alami ini, engkau akan alami ini. Waktu Yesus bangkit, Yesus ketemu Simon Petrus, Yesus bicara kepada dia, aku akan lakukan ini, aku akan. Jadi Yesus itu mau berbicara kepada Simon Petrus hal-hal yang akan mendewasakan Simon Petrus. Ya, kalau saudara baca bagaimana Simon Petrus nanti akan disiksa, bagaimana Simon Petrus itu dia bilang, firman Tuhan katakan orang lain akan mengikat pinggangmu dan membawa engkau ke tempat yang kau tidak sukai, yang kau tidak inginkan. Itu sebenarnya Tuhan berbicara soal proses pembentukan Simon Petrus untuk menjadi hamba Tuhan yang dewasa. Nah, setelah Petrus dengar itu, Petrus tanya dengan Tuhan lagi. Oke Tuhan, ketika Petrus melihat murid itu, artinya Yohanes, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan orang ini? Nah, itu yang masalah. Tuhan jawab apa kepada Petrus? Mari kita lihat ayat 22. Ya. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Amin. Itu bukan urusanmu. Dia mau begini, dia mau begini, dia mau begini. Itu urusan. Jadi setiap orang itu diproses sesuai dengan apa yang Tuhan. Jadi proses saya itu beda dengan saudara. Ya, proses temanmu dengan saudara itu lain. Ya, oh kenapa begini dan sebagainya. Karena masing-masing orang itu diproses Tuhan sesuai dengan karakter dia, sesuai dengan hidup dia dan semua. Dan itu Tuhan yang lebih tahu. Ya, engkau dibentuk dengan cara apa? Ya, mungkin engkau terlalu keras, Tuhan kadang-kadang banting kita lebih keras, saudara. Ya, Tuhan memproses kita. Itu sebabnya waktu Petrus bertanya mengenai aku, oke Tuhan, nanti aku akan alami ini. Tapi tentang Yohanes ini gimana? Tuhan bilang jangan urusan Yohanes. Dia mau hidup waktu aku datang, itu urusan Tuhan. Saudara, di sini berarti Tuhan mau supaya kita menjaga kemurnian hati kita. Amin. Jaga kemurnian hati kita supaya tidak terkontaminasi. Amin. Kalau kita sudah buka dan sudah beres, jangan lagi terpengaruh. Oh begini banyak. Karena saudara, karena ada ini, ada itu. Ya, kadang-kadang ada orang bilang, oh saya nggak bisa gereja situ karena ada si A, si B, si C. Ya sudah, hatimu yang nggak beres lah. Gak usah persalahkan orang lain, gak usah menkambing hitamkan orang lain. Kita bereskan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Untuk setiap orang itu ada urusan Tuhan. Dia mau jatuh, dia mau bangun, itu urusan Tuhan. Saudara, Tuhan katakan demikian. Itu sebab kenapa? Karena Tuhan mau kita itu tidak terkontaminasi dengan apapun yang terjadi di sekitar kita. Nah, saudara, kita lihat di bagian firman Tuhan ini, kadang-kadang Tuhan izinkan kita sendirian untuk kita menangkap maunya Tuhan. Tuhan, apa maumu atas pekerjaanku Tuhan? Apa maumu tentang rumah tanggaku? Apa maumu tentang hidupku? Tangkap itu. Amin. Tutuplah pintu rapat-rapat. Ya. Untuk engkau, Yesus kadang-kadang
kadang-kadang dia perlu mengasingkan diri, kadang-kadang dia perlu menyendiri. Untuk apa, saudara? Untuk dia menerima sesuatu dari Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Jaga kemurnian hatimu, jaga kemurnian pikiran. Kalau ada berita-berita yang membuat pikiranmu kacau, gak usah dengar. Amin. Jangan bilang apa itu terus. Saudara salah sendiri. Amin. Kalau ada suara-suara yang tidak membangun rohmu, jangan itu dengar, jangan itu. Kalau ada berita-berita yang akan membuat hatimu sakit, hatimu kecewa, jangan didengar. Jangan orang bilang di entertain, artinya dipikir. Itulah yang membuat. Sebenarnya semua keputusan ada di tangan kita. Mau kecewa, mau sakit hati, itu ada di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi yang jaga hatimu, saudara, bukan Tuhan. Jaga hati. Kalau ada berita-berita gosip, berita-berita nggak membangun, jangan itu didengar. Ngapain? Mau masih masuk sampah lagi di dalam hatimu? Ya, kalau ada hal-hal yang membuat hatimu goyah, hatimu cemas, hatimu kacau, jangan. Saya mau katakan, kalau kita mau mengalami penyediaan Tuhan, jaga kemurnian hati ini, jaga kemurnian pikiran ini. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, siapkan apa? Bencana-bencana. Jangan terlalu sedikit. Amin. Haleluya. Setelah itu mulailah bergerak. Ya, kalau engkau sudah terima sesuatu, Tuhan, bergerak, saudara. Tuhan mau pakai. Tuhan bisa pakai orang untuk menolong saudara. Jadi orang benar bisa minta tolong dengan orang lain. Jangan alergi. Saudara bisa minta tolong dengan siapa saja, tapi jangan meminta-minta. Orang benar tidak boleh meminta-minta, tapi orang benar bisa minta tolong. Karena engkau sadar bahwa engkau juga manusia. Amin. Engkau bisa minta tolong siapa saja. Ya, Tuhan bisa pertemukan engkau dengan orang-orang yang bisa menolong saudara. Tapi itu bukan dari ide saudara. Ya, saudara bisa minta tolong siapa saja yang akan bisa membantu saudara. Tapi saudara tidak meminta-minta. Orang benar tidak minta-minta, tapi orang benar bisa minta tolong. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Artinya, karena saya kan bisa minta, tolong ini ya, tolong ini ya. Karena banyak orang-orang yang mau juga menginvestasi kepada anak-anak Tuhan. Karena dia tahu di dalam anak-anak Tuhan itu ada lahan yang subur. Dia bisa menginvestasikan sesuatu kepada anak-anak Tuhan. Itu sebabnya, saudara, ya, Tuhan katakan ini, jangan terlalu, minyak itu dituangkan, saudara, dituangkan, dan selesai minyak itu dituangkan sampai bejana itu selesai. Artinya, saudara, dikatakan, artinya perbesar kapasitasmu, perbesar bejanamu. Amin. Ya, perbesar bejanamu. Yang mempersempit bejana kita itu adalah mindset kita, cara kita berpikir. Amin. Haleluya. Cara kita berpikir. Yesus waktu berada di Nazaret, dia bukan tidak bisa buat mujizat, tapi tidak dapat. Tidak bisa beda dengan tidak dapat. Kadang-kadang Yesus bisa, tapi dia tidak dapat. Kenapa? Waktu dia masuk di Nazaret, orang bilang, oh dia kan ini anak tukang kayu, dia ini kan dia ini dulu main kelereng, dia ini dulu yang begini. Sehingga waktu Yesus ada di Nazaret, Yesus tidak dapat. Alkitab katakan dia tidak dapat melakukan banyak mujizat. Walaupun dia bisa, Yesus bisa lakukan apa saja. Karena atmosfer di tempat itu tidak mengizinkan untuk Tuhan melakukan mujizat. Yang percaya katakan amin. Markus pasal 6 ayat yang kelima, saudara, kita lihat Markus 6 ayat yang kelima. Mari kita lihat sama-sama ya. Markus 6 ayat yang kelima. Ia
tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, ya, kecuali hanya penyembuhan beberapa orang sakit dan meletakkan tangan. Kenapa Yesus tidak bisa? Kenapa Yesus tidak dapat? Walaupun Yesus bisa, ya, karena mindset mereka, saudara. Karena mereka berkata bahwa oh ini anak tukang kayu dan sebagainya. Nah, saudara, Tuhan mau melakukan lewat satu dua orang. Kalau Tuhan mau berkati engkau, jadi tidak selamanya penyembuhan itu harus lewat dokter. Jangan begitu sakit hanya pikir dokter. Memang Tuhan bisa pakai dokter, tapi kalau Tuhan mau sembuhkan engkau secara ajaib kan bisa. Jadi jangan ada satu patokan pun untuk Tuhan memberkati engkau harus modal besar, harus begini, harus itu mindset kita, ya. Kalau Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau memberkati kita, Tuhan bisa lakukan dengan cara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kalau Tuhan mau berkati engkau, Tuhan bisa kirim burung gagak, saudara, kepada Elia, great food, saudara, ya, kirim makan pagi, makan sore untuk Nabi Elia. Siapa yang pikir burung gagak itu burung pemakan daging, ya, burung yang rakus daging? Tetapi saudara, justru Tuhan pakai burung gagak kirim makanan kepada Elia di sungai kering, saudara. Artinya kalau Tuhan mau melakukan, kalau Tuhan mau sembuhkan engkau, jangan sedikit-sedikit obat, sedikit-sedikit dokter, karena itu sudah termindset. Jalan di mana-mana bawa obat satu gerobak. Bukan tidak boleh, saudara, maaf ya, bukan tidak boleh minum obat. Saya juga bisa minum obat, tapi jangan mindset kita itu hanya obat saja, hanya obat yang menyelesaikan, hanya ini yang menyelesaikan. Karena jadi kita, oh kalau Tuhan mau tolong harus lewat ini, oh kalau Tuhan mau bantu harus lewat ini. Artinya kita percaya dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau melakukan tanpa operasi pun, Tuhan bisa sembuhkan engkau. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan bisa lakukan apa saja, ya. Arus perbesar, ya, wanita yang sakit 12 tahun, dia hanya katakan kalau Tuhan mau, kalau asal aku sentuh, asal aku sentuh, asal aku sentuh, asal aku sentuh jubahnya, aku sembuh. Maka terjadi, karena dia sudah ubah mindset dia sudah ubah. Yang penting aku jamah saja. Yang penting, saudara tahu Naaman, panglima besar, ya, waktu dia pergi ke Nabi Elisa, Elisa kasih tahu kepada siapa? Gehazi, kasih tahu dia pergi celup di apa? Sungai di Siloam. Naaman marah, saudara. Saya pikir dia kembali, dia datang kepada saya, dia komat kami, dia tumpang tangan kepada saya. Ini dia suruh saya memangnya di tempat saya kurang mandi. Ya, dia tersinggung, saudara. Dia kecewa karena dia seorang pembesar, saudara. Ya, apalagi nanti buka baju di kali. Ya, ya, apa orang lihat dengan dia, saudara? Seorang panglima besar, seorang kepala panglima besar, ya, dengan kustanya, saudara. Yang dia marah itu karena gengsinya dia, saudara. Ya, tapi ada penolong dia, ada orang yang tolong. Sudah, Bapak. Ya, kalau dia suruh yang susah saja Bapak mau. Ini saya tinggal hanya pergi celup saja. Kok Bapak? Dan untung Naaman juga rendah hati. Ya, ini budak omong dia ikut juga. Jadi kadang-kadang apa yang Tuhan kerjakan di luar mindset kita. Jadi jangan membuat satu aturan. Apalagi sekarang kan pernah pendeta Pastor Thomas bilang, Pak Tommy, saya ini sekarang penyembuhan lewat apa? Lewat kaca televisi, lewat kaca handphone. Jadi orang misalnya di Jakarta suruh dia jamah saja itu handphone dia, saya berdoa dari sini, dari saya jamah handphone saya, dan ternyata sembuh juga. Amin. Artinya Tuhan mau buat apa saja bisa. Tidak ada satu patokan harus begini, harus begini. Ya, saya
percaya ada minyak, tapi tanpa minyak pun Tuhan bisa sembuhkan, saudara. Artinya jangan membuat satu itu seperti aturan, karena Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kreasi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja. Kalau Tuhan mau berkati engkau, saudara, malam-malam orang bisa telepon, ya. Orang bisa, oh ada begini, ada duit masuk, ada transaksi, bisa. Tidak ada mustahil. Oh, ini ada kerjaan, ini ada proyek apa, segala macam bisa. Artinya mari kita perbesarkan mindset kita. Ya, aku percaya maka aku berkata-kata. Berbesarkan arealmu. Biar di tahun ini, saudara, kita memperbesarkan areal, sehingga penyediaan Tuhan itu bisa turun atas kita. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau Tuhan mau berkati, kalau Tuhan mau tolong, Tuhan bisa dengan caranya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan katakan kepada mereka, saudara, ya, kalau dulu aku belah air laut, kalau dulu dan kereta itu jalan, sekarang bukan lagi belah air laut, aku buat jalan di padang gurun, aku ubah padang gurun menjadi tempat yang bermata air. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Artinya Tuhan itu jangan Tuhan yang pakai kreasi dulu, cara dulu. Tuhan sekarang Tuhan luar biasa, amin. Haleluya. Artinya kita harus percaya tidak ada standar baku dalam Tuhan. Tuhan bisa buat apa saja. Haleluya. Ya, Tuhan bisa pakai apa saja. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 45 ayat yang ke-16. Mari kita lihat Yesaya 45 ya, ayat yang ke-16. Yesaya 45, mari kita lihat sama-sama. Ya. Yesaya 45 ayat yang ke 43, sorry 43 ya. Ya. Yesaya 43 ya, ayat yang ke-16. Yesaya 43 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, perhatikan, yang membuat jalan melalui apa? Laut dan melalui air yang hebat. Amin. Tuhan pernah buka jalan kan? Di apa? Waktu Israel menyeberang apa? Sungai. Waktu Israel menyeberang Laut Merah, Tuhan buka jalan. Ya. Terus ayat yang ke-17. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk apa? Berperang. Juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai apa? Sumbu. Itu dulu Tuhan lakukan. Ya, ayat 17, ayat yang ke-18, mari. Ya, firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dulu, jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Amin. Haleluya. Terus ayat yang ke-19. Lihat sekarang, pandanglah, aku hendak membuat sesuatu yang apa? Yang baru. Amin. Tuhan lagi membuat hal-hal yang baru. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan buat perkara mujizat yang baru. Haleluya. Sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Di tengah kesulitan Tuhan bisa buka jalan. Amin. Tuhan bisa ubah padang gurun menjadi tempat yang bermata air. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan mau, Tuhan berkenan, apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya, saudara, ya,
perbesarkan kapasitas. Setiap hari katakan, kalau Tuhan mau tolong tidak ada mustahil. Kalau Tuhan mau mujizat tidak ada perkara mustahil. Tuhan mau lewat orang, lewat siapa saja, itu urusan Tuhan. Tuhan mau berkati aku, Tuhan mau promosi aku, biar itu hanya urusan Tuhan. Jangan itu pikiranku, oh nanti sini, oh nanti lewat ini, oh nanti lewat si A, oh nanti lewat si B, oh lewat si C. Saudara, kalau Tuhan mau berkati, mari mindset kita diubahkan supaya kita mengalami yang namanya penyediaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya sebelum Tuhan sediakan bagi Abraham, Tuhan bereskan hatinya dulu. Cinta dia kepada Ishak ini harus dilepaskan. Orang selalu katakan ini tahun pengujian, ini tahun ujian. Ujian untuk melihat kemurnian kita dengan Tuhan, ya, amin. Dan Tuhan menyediakan setelah dia melihat kemurnian hati kita. Kalau Tuhan mau tolong, saudara bisa minta tolong kepada siapa saja, ya, saudara bisa minta tolong, tetapi jangan meminta-minta. Minta tolong boleh, ya. Mungkin Tuhan pakai setiap orang untuk menolong engkau. Saya percaya itu Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, oleh sebab itu saudara, mari pikirkan yang baik, pikirkan yang manis, pikirkan Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Mari kita lihat Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-8. Mari kita lihat sama-sama Filipi pasal 4. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah amin. Jangan pikir-pikir negatif lagi, pikir yang positif, amin. Ya, amin. Orang bilang kebahagiaan itu adalah bagianmu. Engkau sendiri menentukan kebahagiaan. Ya, pikirkan yang baik. Oh, hari ini aku diberkati Tuhan. Hari ini aku sukses. Hari ini aku dipromosikan Tuhan. Amin. Yang terakhir, pergi. Wanita ini pergi bertanya kepada abdi Allah ini. Ini yang buat janda ini terus diberkati Tuhan. Amin. Dia tahu diri. Setelah minyak itu dia dapati semua, dia cari nabi itu. Dia cari nabi itu. Dia sadar. Ya, apa yang dia tanya kepada nabi? Nabi, saya sudah dapat semuanya. Apa yang saya harus buat? Nah, ini yang gagal anak-anak Tuhan. Kita minta berkat, tapi tidak minta cara mengelola berkat itu. Sehingga kadang-kadang berkat-berkat Tuhan itu tercecer. Wanita ini setelah dia diberkati, dia dapat minyak yang banyak, dia cari nabi. Apa yang dia tanya kepada nabi? Dengan semua minyak ini nabi, apa yang saya harus lakukan? Kenapa saudara dia tanya nabi? Karena dia tanya, ini nabi seolah-olah Tuhan. Dia tanya, apa yang saya harus lakukan? Banyak orang minta berkat, tapi sekarang saudara minta Tuhan, cara aku untuk mengelola setiap berkat-berkat-Mu. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena tidak semua berkat itu untuk kita nikmati sendiri. Mungkin ada bagian Tuhannya, ada bagian orang lain yang untuk kita salurkan. Ingat, tujuan Tuhan untuk kita bukan untuk kita diberkati. Tujuan kita Tuhan untuk kita supaya kita berbuah. Berkat itu hanya sarana untuk kita bisa berbuah. Waktu Tuhan memberkati manusia, ciptakan manusia, Tuhan berkati Adam dan Hawa, dan Tuhan perintahkan begini, pergilah, berbuah-buahlah. Amin. Jadi berkat itu hanya sarana kita untuk kita bisa menyalurkan, menolong orang, membantu orang, memberikan apa menjadi bagiannya Tuhan. Saudara, itu sebabnya di akhir zaman ini orang katakan, oh terjadi pemindahan kekayaan bangsa-bangsa. Tapi ingat saudara, sebelum Tuhan mengadakan pemindahan berkat atas bangsa-bangsa, atas orang benar, satu hal Tuhan kasih hikmat kepada kita. Amin.
Haleluya. Supaya setiap berkat tidak menghancurkan hidup kita. Ya, ada orang akhir-akhir ini klaim bahwa berkat bangsa-bangsa akan dilimpahkan, akan dicurahkan. Tapi saudara tidak tahu bahwa sebelum berkat itu dilimpahkan kepada anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita, Tuhan taruh hikmat dulu. Mari kita lihat ayat yang terakhir dari Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-6. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-26. Mari kita lihat sama-sama. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-26. Kita lihat, kita baca sama-sama. Karena kepada orang yang dikenan Tuhan, Tuhan mengaruniakan apa? Hikmat. Ingat hikmat dulu. Pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskan untuk menghimpun, menimbun, kemudian diberikan kepada orang-orang yang dikenan Tuhan. Sebelum terjadi pemindahan kekayaan dari orang benar dari orang berdosa kepada orang benar, Tuhan duluan kan kasih apa? Hikmat. Amin. Ada amin. Supaya berkat itu tidak menghancurkan hidupmu. Hikmat itu cara mengelola. Setiap apapun yang Tuhan berikan kepadamu, Tuhan ingin engkau cara kelola. Karena setiap apapun itu titipan Tuhan bagimu. Amin. Haleluya. Berikan kepada Kaisar apanya, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya. Lakukan itu, maka janda ini terpelihara sepanjang masa. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Semua katakan haleluya. Bapa, sentuh kami, ubah kami Tuhan menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Biar engkau tangkap sesuatu dari Tuhan. Ada rema. Amin. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih, oh, yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Betapa aku mencintai. Amin. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Amin. Jalan di hidup ini selalu menyertai. Katakan betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu
selalu memberi rancangan terbaik, oleh karena kasih. Semua katakan, Bapa, sentuh kami Bapa. Oh, ubah hidupku menjadi yang baru, amin, haleluya. Murni Kau membentuk bejana hati Bapa, haleluya. Ubah kami sebuah kasih. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan. Mengalir, ya kira minta Tuhan, minta Tuhan ajar engkau, biar Tuhan bawa engkau, haleluya. Bapa, sentuh hati, amin. Kira laba. Pakai kami semua Tuhan, pakai hidup kami baru bagai emas yang murni. Kau bentuk kami Tuhan, hati Bapa. Ajarku mengerti laba ini kami Tuhan, ini kami Bapa, haleluya. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Hal yang utama dalam hidup ini, jaga kemurnian hatimu dan pikiran. Jangan ada hal yang mengkontaminasi hidupmu, karena dari situlah Tuhan akan berbicara kepada engkau. Di tahun penyediaan ini, Tuhan akan lakukan bagaimana engkau menemukan jawaban, bagaimana engkau menemukan semua penyediaan Tuhan. Karena hatimu adalah pusat kehidupan. Amen. Hatimu dan pikiranmu biar Tuhan bereskan dan jaga. Haleluya, 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 haleluya. Mungkin anda tertanya kepada Tuhan, apa yang kau mau atas hidupku Tuhan? Apa engkau mau untuk pekerjaan-pekerjaanku, untuk bisnisku? Mungkin engkau mengalami hal-hal yang terpuruk hari-hari ini. Ada hal yang Tuhan mau untuk engkau lakukan, yang mungkin sederhana, tapi akan menjadi satu ledakan yang besar, akan menjadi suatu berkat yang besar. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan, situasi, oleh apa saja. Tuhan bisa lakukan apa saja untuk hidupmu. Haleluya. Temukan Tuhanmu. Haleluya. Tangkap pesan Dia. Haleluya. Haleluya. Oh Bapa, amin. Sentuh hati, ubah laba-laba menjadi baru, amin. Yang murni Kau membentuk bejana hati Bapa. Ajar kami Bapa sebuah kasih, amin, yang selalu memberi bagai air mengalir. Oh amin Tuhan. Berkati setiap keluarga, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap anak-anak muda. Tangkap visi Tuhan. Amin. Haleluya. Ubah hidup. Tuhan mau pakai hidupmu, Tuhan mau pakai keluargamu. Haleluya. Emas yang murni Kau membentuk bejana hati
Bersihkan gerejamu, bersihkan gerejamu. Haleluya. Dalam pengujian ada penyediaan Tuhan. Dalam pengujian ada penyediaan Dia. Haleluya. Menjadi yang baru bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, Tuhan siap pertolongan Tuhan. Penyediaan-Mu turun atas kami semua. Haleluya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat. Haleluya. Yang mengalami persoalan-persoalan, ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar. Haleluya. Jangan takut, jangan cemas, jangan ragu. Haleluya. Sentuh hatiku, izinkan Tuhan. Ubah hidupku, rabah hatimu menjadi yang bahagia. Hati penuh dengan kelicikan, hati disentuh Tuhan. Haleluya. Dalamnya lautan tapi dalamnya hati. Tidak ada orang yang tahu. Biar Tuhan, biar Tuhan ubah kami Tuhan. Bapa, amin. ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir. Apapun Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Semua Bapa, sentuh hati, ubah kami Tuhan, hidup, amin, menjadi yang baru bagai, amin, emas yang murni, Kau membentuk bejana hati. Ini kami semua Tuhan, kami sodorkan hidup kami, kami sodorkan hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, syukur Allah, memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya ralaba ya ralaba laba syir. Ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba laba laba. Ya ralaba laba syir. Ya ralaba. Jaga hatimu, jaga dalam kemurnian dalam nama Yesus. Pak, engkau bisa tangkap sesuatu yang Tuhan mau bicara. Tuhan mau sampaikan hari demi hari kepadamu untuk menunjukkan jalan, karena di atas gunung itulah Dia menyediakan bagimu. Setelah Dia menguji Abraham, Tuhan katakan di atas gunung itulah Tuhan sediakan dalam nama Yesus. Apapun mengangkut jasmanimu, rohanimu, jiwamu, semua Tuhan kita, Tuhan penyedia. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tidak perlu takut waktu engkau hadapi masalah, karena Tuhan selalu siapkan jalan keluar. Amen. Siapkan pertolongan di padang gurun pun. Amen. Di padang belantaramu Tuhan membuka jalan. Dia ubah menjadi tempat yang bermata air. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami semua. Haleluya, haleluya. Kami akan bawa persembahan-persembahan kami. Kami bawa ke dalam hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus,
Terima kasih Bang. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Mari silakan duduk. Siapkan persembahanmu. Kita akan beri bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi, Tuhan memberiku, Dia berikan kita kegirangan, sukacita, sukacita. Di tengah badai apapun ada kedamaian, ada sukacita. Rudi, haleluya, haleluya, ku bersorak. Mari kita bangkit berdiri semua. Hey, semua. Mari sama-sama kita katakan, kita terima janji Tuhan. Yeah. Semua. Ku terima janji bagi kaum Yehuda. Amin. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Yeah. Inilah saat yang dinanti, Firman Allah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. semua. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Yeah. Minyak yang baru Dicurahkan. Haleluya, ku Tuhan memberi, Tuhan memberiku kegirangan. Ya, di tengah-tengah badai apapun ada sukacita, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Semua katakan. Haleluya. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang percaya berkeliling tata, bila namamu dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila amin. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu. Ada pengangkatan gereja di udara, nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Amin. Dan anak Allah yang pimpin kita bertemu di udara. Sekali lagi, ada pertemuan nih. Saudara percaya bahwa orang-orang benar akan diangkat Tuhan. Saya rindu Bertemu di jauh di udara, nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. dan Anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara, pertemuan di udara. Sekali lagi, pertemuan di udara. Haleluya. Kami percaya tujuan kami, di mana Tuhan akan angkat kami semua berjumpa dengan Engkau di awan-awan yang permai dalam pengangkatan gereja Tuhan. Tinggal tunggu waktu dan saatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur
Tuhan memberkati kami semua. Setiap benih yang kami taburkan, semua yang kami bawa di hadapan Tuhan berkati. Nasyar ucapan syukur, persembahan, persepuluhan kami bawa di hadapan hadirat Tuhan berkati, melipat gandakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk.